Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pemirsa dimanapun kalian berada, salam sejahtera untuk kita semua. Semoga kita semua dalam keadaan sehat dan tetap dalam lindungannya. Kali ini saya akan membawakan cerita inspiratif dan menarik yang sayang untuk dilewatkan. Semoga kisah ini bisa memberikan manfaat dan pelajaran untuk kita semua. Wajib tahu, inilah ciri-ciri sholat bersama setan. Ternyata banyak yang tak menyadari hal ini. Bagaimana ciri-ciri sholat bersama setan? Simak penjelasannya berikut ini. Seperti diketahui, setan akan terus menggoda manusia supaya sholatnya tak sempurna, hingga membujuk manusia agar ringan meninggalkan sholat. Karena itu Rasulullah SAW bersabda, jika panggilan sholat atau azan dikumandangkan, maka setan akan lari sambil mengeluarkan kentut hingga ia tidak mendengar suara azan. Apabila panggilan azan telah selesai, maka setan akan kembali. Dan bila iqomat dikumandangkan, setan kembali berlari. Dan jika iqomat telah selesai dikumandangkan, dia kembali lagi, lalu menyelinap masuk ke dalam hati seseorang seraya berkata, ingatlah ini dan itu. Dan terus saja dia melakukan godaan ini hingga seseorang tidak menyadari berapa rakaat yang sudah dia laksanakan dalam sholatnya. Hadis riwayat Bukhari. Padahal sholat adalah ibadah yang paling utama dan yang pertama kali dihisab. Tentunya setan tidak akan mudah membiarkan manusia menyembah Tuhannya. Setan akan terus menempel bersama orang yang sholat agar sholatnya tidak khusyuk. Ada orang-orang yang sholat bersama setan. Mereka adalah sebagai berikut. 1. Orang yang was-was dalam niat. Setan membuat hatinya was-wasan dan tidak yakin niatnya telah sempurna, mengulang takbir berkali-kali, hingga imam ruku bahkan sujud, ia masih saja dipermainkan setan dalam niat dan takbirnya. 2. Orang yang ingat ini dan itu. Saat tengah sholat, setan akan mendatangi manusia untuk mengingatkan berbagai urusan, hingga sholat seseorang menjadi tidak khusyuk. Dikisahkan suatu hari, Imam Hanafi didatangi seseorang yang kehilangan barang. Ia lupa menaruh barangnya. Oleh Imam Hanafi, orang itu dianjurkan untuk sholat sepanjang malam, hingga menemukan barang yang dicari. Namun baru setengah malam menjalankan sholat, setan membuatnya ingat lokasi barang tersebut. Ketika ditanya mengenai hal itu, Imam Hanafi menerangkan bahwa setan tidak akan senang apabila seseorang hamba khusyuk dalam sholatnya, sehingga setan akan membuatnya mengingat apa yang ia lupakan saat sholat. 3. Orang yang merasa ragu buang angin. Perasaan ragu buang angin atau tidak adalah sebuah gangguan yang setan hembuskan untuk mengacaukan sholat seseorang. Rasulullah SAW bersabda, jika salah seorang di antara kalian merasakan hal itu, maka janganlah membatalkan sholatnya hingga dia mendengar suaranya atau mencium baunya tanpa ragu. Hadis riwayat Ahmad. 4. Orang yang tidak fokus pada sholatnya. Setan akan membuat seseorang yang sedang sholat menjadi tidak fokus dengan mencuri perhatian, menjadikan orang yang sedang sholat menengok ke sana kemari, membaca tulisan di depannya, atau teralihkan oleh dering telepon genggamnya. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Aisyah radhiyallahu anha, ia berkata, saya bertanya kepada Rasulullah tentang hukum menengok ketika sholat. Rasulullah SAW menjawab, itu adalah curian setan atas sholat seorang hamba. Hadis riwayat Bukhari. 5. Orang yang sholatnya tergesa-gesa. Sholat dengan tergesa-gesa sehingga sholatnya tidak tumak ninah, Rasulullah sangat melarang hal tersebut. Dalam sebuah hadis Rasulullah bersabda, sejahat-jahat pencuri adalah yang mencuri dari sholatnya. Para sahabat bertanya, wahai Rasulullah, bagaimana mencuri dari sholat? Rasulullah menjawab, dia tidak sempurnakan ruku dan sujudnya. Hadis riwayat Ahmad. Dalam hal ini Rasulullah menganggap perbuatan mencuri dalam sholat lebih buruk daripada mencuri harta. 6. Wanita yang sholat ke masjid menggunakan wangi-wangian. Menggunakan wangi-wangian saat ke masjid adalah salah satu perbuatan yang Rasulullah larang. Rasulullah bersabda yang artinya, jika salah satu dari kalian hendak ke masjid, maka janganlah sekali-kali menyentuh wewangian. Hadis riwayat Muslim. Berikut cara agar sholat khusyuk dan fokus ketika menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sholat merupakan salah satu ibadah yang paling sering dilakukan oleh umat Muslim. Sholat fardu yang wajib ditunaikan dalam satu hari ada 5 waktu, yakni subuh, zuhur, asar, maghrib, dan isya. Dalam mengerjakan sholat, seseorang dituntut harus fokus pada bacaan dan gerakan atau dengan kata lain khusyuk. Fokus yang dimaksud artinya segala pikiran, jiwa, dan raga dipusatkan hanya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga saat sholat, pikiran menjadi terarah dan tidak melenceng ke hal lainnya.
Khusyuk dalam melaksanakan sholat merupakan salah satu keberuntungan yang didapatkan seorang muslim, sebagaimana yang dijelaskan di dalam firman Allah Subhanahu wa Ta'ala berikut, yang artinya, sungguh beruntung orang-orang yang beriman, yaitu orang-orang yang khusyuk dalam sholatnya. Quran Surat Al-Mu'minun ayat 1 dan 2. Khusyuk bertujuan untuk mendapatkan ketenangan hati, menundukkan pandangan mata, serta merendahkan diri di hadapan Sang Pencipta. Berikut ini beberapa cara agar sholat khusyuk yang dapat dilakukan. Berikut 6 cara agar sholat khusyuk. 1. Menyiapkan diri sebelum sholat. Persiapan itu dapat dilakukan dengan menyempurnakan wudhu, mengenakan pakaian yang baik dan bersih, bersegera menuju masjid dengan tetap tenang dan tawadu, dan menanti saatnya sholat ditegakkan dengan berzikir atau membaca Al-Quran. Jangan mengerjakan sholat dengan terburu-buru. 2. Bersikap tenang dalam sholat. Para ulama biasa menyebutnya dengan istilah tumak ninah. Lebih jelasnya adalah dengan menyempurnakan kembali posisi anggota tubuh dalam setiap gerakan sholat. Saat bertakbir, maka angkatlah tangan dengan tenang, lalu letakkan kembali pada posisinya secara sempurna. Begitupun dengan gerakan-gerakan lain dalam sholat. 3. Sholatlah sembari mengingat kematian. Cara ini dianggap cukup ampuh agar sholat menjadi lebih khusyuk. Dengan melepaskan semua ikatan-ikatan dunia serta menghadirkan kematian akan membuat seseorang berusaha memperbaiki sholatnya menjadi lebih baik. 4. Sedikit-sedikit berusaha memahami apa yang Anda baca dalam sholat. Tanpa memahami maknanya, tidak sedikit umat muslim yang tersentuh bahkan menangis ketika membaca dan mendengar lantunan ayat suci. Tapi akan jauh berbeda rasanya dan kedalamannya bila memahami setiap makna yang terkandung di dalamnya. Oleh karena itu berusahalah untuk memahami sedikit demi sedikit arti dan makna bacaan dalam sholat agar mendapatkan kehusyukan. 5. Bertobat kepada Allah. Sholat adalah momen di mana seorang hamba berkomunikasi dengan Sang Pencipta. Manfaatkan momen ini untuk bertobat atas perbuatan-perbuatan yang menyimpang dari syariat. Dengan begitu sholat seseorang akan lebih khusyuk. 6. Sholat di awal waktu. Menunaikan sholat secara berjamaah di awal waktu akan sangat berimbas pada tingkat kehusyukan seseorang dalam sholat. Sebab waktu sholat masih panjang, sehingga hati akan merasakan ketenangan dalam mengerjakannya. Berbeda halnya jika sholat dikerjakan di akhir waktu, sholatnya bisa jadi akan tergesa-gesa. Semoga penjelasan tadi dapat memberikan hikmah dan manfaat untuk menonton semuanya. Jangan lupa like, subscribe channel ini agar tidak ketinggalan video-video bermanfaat selanjutnya. Sekian dari kami, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.